budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat. Kenapa hidup sehat itu penting? Hidup sehat itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari tanpa adanya gangguan jasmani. Saya tulis ya, budaya hidup sehat. Nah, budaya hidup sehat itu ada caranya. Perhatikan. Budaya hidup sehat itu kita akan mempelajari budaya hidup sehat. Hidup sehat tentang narkoba. Kita akan mempelajari bahaya hidup, bahaya narkoba. Bahaya narkoba, bahaya narkoba, dan cara menghindari narkoba. Apa yang kamu ketahui tentang narkoba? Apa? Pil. Apa lagi? Narkoba itu apa saja? Obat-obatan terlarang. Sabu. Apa lagi? Obat yang tidak menyehatkan badan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika atau obat berbahaya. Jadi istilah lain yang dikenalkan oleh Departemen Kesehatan adalah NAPSA, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, atau bisa disingkat sebagai narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Zat psikotropika dan zat aktif. Ini adalah obat-obatan terlarang. Dalam medis juga digunakan untuk pengobatan. Efek sekarang kita akan lihat. Narkoba, ya apa Pak Melkoplo itu termasuk obat terlarang atau tidak? Ya. Sabu itu mahal. Gram itu berapa juta? Terus ganja. Nek pil sing ngombe arek iku. Kuwi pil itu murah
juga termasuk obat narkotika dan psikotrip itu adiktif itu untuk bahan digunakan untuk pengalaman. Efek dari pemakai narkoba antara lain kita akan sakau. Orang yang banyak memakai narkoba itu akan sakau. Apa satu? Kecanduan. Orang yang banyak ngombe pil obat itu kecanduan. Akhirnya nanti kalau sudah kecanduan, dia tidak punya uang untuk beli, akhirnya dia berbuat mencuri, berbuat kriminal. Kalau sudah berbuat kriminal, dia akan satu mencuri, mengambil barang orang. Seperti halnya minum-minuman keras. Guru kerja minuman keras. Guru kerja minum-minuman keras. Setelah minum-minuman keras gak ada duit. Ya apa? Soalnya wis sakal, wis kecanduan ya apa? Dia akan berbuat kriminal, mencuri. Sakal. Efek bagi pemakai narkoba antara lain tubuh menjadi kecanduan akibat konsumsi. Jika tidak menjadi lemas, tidak bergairah pada aktivitas sehari, turu awan bengi turu tok krono apa kakean narkoba. Pemakaian bila sakit yang luar biasa, bila pemakaian narkoba tidak dihentikan, ya sangkau, istilah kata sangkau, kecanduan berat. Bahaya lain mengkonsumsi narkoba adalah overdosis. Kecanduan ya. Kecanduan. Overdosis itu apa? Overdosis itu diakibatkan karena pemakaian narkoba melebihi batas, kan? Ini atau melebihi batas. Contohnya begini, ombe pil, minum pil, aturan minum pil, anak kecil separuh, orang dewasa satu, arek gede pokoknya anak kecil diombeni sitok, overdosis, jadi berdosa, mulutnya berdosa. Penggunaan narkoba juga mudah terkena penyakit bahaya mematikan seperti AIDS dan HIV. Terus terjadinya HIV atau AIDS. Ini penyakit PSM. Masuk penyakit menular, penyakit penular. Ini menyerang penyakit, termasuk penyakit menular, PSM, penyakit yang masuk menular. Orang terkena AIDS itu nggak mau tanggal sampai saat tidak ada obatnya, belum ditemukan. Obatnya belum ditemukan. Kebanyakan orang yang terkena AIDS dan HIV itu lama-kelamaan hidupnya cuma 10 tahun kena HIV. Tangannya terlalu sepretel, lemes awet teh. HIV itu neneki, gede neneki sampean, sama ketularan. Ono wong wedok kena HIV, anaknya lahir
ibu minum asi itu air juga karena minum suwi banyak sudah korbannya itu baik. Saya itu pernah ada orang yang meninggal mandi jenazah baik clean orang kayak meninggal di keranda itu mah minyak wangi ya kan minyak wangi itu mah baik clean rek. Dari apa Pak menularnya? Hubungan terlarang, hubungan seksual yang sembarang. Terus tato juga bisa terkena HIV. Pakai tato, jarum suntik, tato itu loh, bom batik ya, di badan itu batik. Hubungan seksual. Terus apalagi nanah air asi ibunya itu bisa terjangkit. Gak ono tambahan. Bukan penyakit turunan itu, tapi penyakit termasuk penyakit menular. Mana sampean ada orang berobat HIV AIDS iku lek catu gak iso waras-waras. Sampai kontek catu nih ya kena sampe. Karena apa? Darahnya semua tubuhnya ini sudah. Narkoba bisa Pak? Bisa narkoba. Maka hindari narkoba. Kenapa sih harus? Apa sih pentingnya narkoba itu untuk orang-orang itu apa? Oh, dengan narkoba biar tenang. Ngono tak? Bukan. Kita sebagai orang Islam, kalau kita minuman beralkohol, memakai obat-obatan terlarang biar tenang, itu bukan barang tenang tapi malah nambahi masalah. Gimana Pak? Yo kita zikir, kita dekatkan kepada Allah. Jika kita orang Islam itu jika ada masalah dekatkan kepada Allah. Orang minum kecukup, goreng kecukup, stres dino. Iya melaku jembe, nggak pakai pisang. Lektor iya bener. Kamu tahu ceran telepon kayu sapi, air seninya. Dia adus rek, karena apa wis kodeng pikirannya stres. Jenis-jenis narkoba itu ada jenisnya ya. Narkoba itu ada jenisnya. No, yang pertama jenis narkoba. Jenis narkoba. Tulis oke ini. Hah? Tak apa tadi ya? Tak jeda. Enggak usah wis ngono. Nikotin, ganja, terus heroin, kokain, ekstasi, sabu-sabu. Nikotin ini biasanya ada dalam rokok. Ganja apa? Bentuk kering seperti tembakau. Terus heroin, butiran tepung. Kokain
pohon kakao tanaman belukar ya, seperti tanaman belukar. Ekstasi itu apa? Ya seperti serbuk gitu loh. Kalau sabu-sabu itu bentuknya kristal. Ini ada. Jadi sangat bahaya sekali. Ya. Narkoba itu sangat bahaya sekali. Orang yang sudah kecanduan narkoba akan berbuat kriminal. Apalagi yang tidak bekerja. Iya. Jadi sangat bahaya sekali. Jenis-jenis narkoba ada nikotin, ada ganja, ada heroin, ada kokain, ekstasi dan sabu-sabu. Sabu hukuman orang yang menjual dan membeli itu hukumannya lebih berat orang yang menjual. Karena apa? Kalau menjual itu masuk pengedar. Lek sak kilo nggawa sabu-sabu sak kilo, nggawa nikotin sak kilo, nggawa ganja, nggawa ekstasi, bisa dihukum mati. Golek di Indonesia di Nusa Kambangan dieksekusi di sana. Sebelum dieksekusi dia dihukum 10 tahun, 15 tahun. Kalau terima gerasi dia tidak akan dibunuh, dia tidak akan dieksekusi. Kamu tahu apa gerasi itu? Gerasi itu adalah ampunan agar tidak dieksekusi. Contohnya hukuman seumur hidup yang diuripe sak dek uripe ana ndek hukuman, tapi lek hukuman mati ditentukan oleh pengadilan juga. Kapan dieksekusi itu sudah ditentukan, ya kan? Kalau menerima gerasi yang mengampuni adalah presiden. Ada terima gerasi, ada. Tapi kebanyakan kalau sabu-sabu dihukum eksekusi mati. Banyak kasusnya orang luar negeri itu di Indonesia mengedarkan sabu-sabu, mengedarkan ekstasi, ya, ditangkap oleh bea cukai di bandara, di pelabuhan, dibungkus seperti paketan, ono sing didekek ndek bakso, dekek ndek buah, dikek ndek opo wis, ndek kerajinan, ndek patung, alasane dodol patung, alasane kirim patung. Akan tetapi di dalamnya itu tersimpan yang namanya sabu atau ekstasi. Berapa Pak? 4 kilo, 5 kilo, harus dihukum mati. Karena apa? Merusak moral, ya, merusak moral. Kenapa kok bisa merusak moral, Pak? Lah kalau tidak bekerja, terus kecanduan, sakau, gimana? Mencuri, berbuat kriminal. Nah, rata-rata orang yang memakai sabu itu ya berbuat kriminal. Di masyarakat ada yang seperti ini. Gak usah disebut no, ya. Sama di kampung gak usah melok-melok. Nggih? Gak boleh ikut-ikut. Ya. Lah kalau berteman gimana? Ya berteman sewajarnya. Gak boleh mengikuti kebiasaan dia minum minuman keras, memakai zat-zat yang terlarang, tidak diperbolehkan seperti itu.
Kalau seperti itu melanggar hukum. Kalau sudah melanggar hukum nanti kalau kena polisi mesti dipenjara. Jadi kita ini sebagai generasi muda, sampai generasi muda sing masih di dasar, ayo kita bagaimana kita mengisi peluangan kita, gimana sih kita ya. Contohnya biar kita tidak jenuh buat sebuah kesibukan. Contohnya membuat kerajinan, bermain yang bermanfaat, seperti membuat konten-konten itu kan lebih manfaat kan ya. Kalau sampai jagong-jagongan terus judi, lama-kelamaan akan apa? Merambat yang namanya rokok. Setelah rokok, kok enak rokok? Nyoba minuman keras. Setelah minuman keras kok enak? Coba pilko. Lho, lek wis pilko plongkok suwe-suwe, gak ndek dhuwit kena saka nyolong PT. Kita ini nyolong PT. Suwe-suwe nyolong mentok. Suwe-suwe nyolong banyak, suwe-suwe nyolong pedus, suwe-suwe nyolong sapi, suwe-suwe nyolong sembarang kalir. Itu sudah termasuk perbuatan rini. Yang penting itu gini. Yang kalau ingin sampean jauh situ, dekat dengan pondok pesantren. Kita ini basisnya kan madrasah kan. Kita ini basisnya madrasah. Kalau kita basisnya di madrasah, yuk kita harus melanjutkan ke pondok pesantren. Siapa yang ingin mondok? Ngacung. Tomek titik. Mondok ore, penting mondok itu ya. Dengan mondok kita bisa menjaga diri kita, mendekatkan diri kepada Allah. Anak pondok itu lebih dalam daripada kamu pramuka. Kenapa kok saya kegitukan begitu? Di pondok itu mandiri, rek. Ya. Ombah-ombah dewe, cuci pakaian sendiri, masak sendiri, setrika sendiri, lempiti gombalan sendiri, ya kan? Cuci piring sendiri. Sopo sing nyate ngumbahno pakaiane nek pondok? Cilik ya cek ngumbah dhewe. Ya. Walaupun lek iso jangan dilondrekno, aja dikon wong tuane pas kentun, kamu tahu kentun? Sambang ngirim, "Bu, gombalanku mbahno jangan dumbah dhewe." Itu dilatih untuk mandi diri. Di samping kita belajar ilmu agama, belajar ilmu umum, jangan kamu berasumsi, berpandangan arek pondok iku ben gak iso sekolah. Cari sapa? Kamu tahu Pak Wakil Presiden, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu santri beliau. Mana kamu? Beliau itu santri. Beliau itu jebolan pondok pesantren putra Yai. Jadi presiden. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Tahu? Beliau putra Yai, santri mondok gede cilik-cilik gede ana di pondok dadi Pak Presiden. Banyak sekarang, ya kan? Menteri-menteri itu. Gus Menteri, ya Pak Gus Yakut, Menteri Agama. Beliau itu adalah lulusan pondok pesantren. Iso dadi koyo ngono. Pilihlah, paling tepat itu sampean pilih pondok pesantren untuk menimba ilmu baik umum dan agama. Luwih-luwih agama niku lho rek. Ya. Karena apa? Di masyarakat ini sekarang sudah tergerus. Wong iso ngaji ku jarang. Arek nom-nom akeh dilanggar di masjid apa di pos? Remi apa ngaji? Remi. Engko sesuai remi, sesuai ngerokok. Sesuai ngerokok minuman keras, sesuai ya kono men. Ya, nyoba-nyoba. Yo apa sih? Pil koplo iki apa sih? Pil koplo iku enak ah.
pil koplo iku enak apa ora? Pil koplo iku enak apa ora? Ya kan? Pil koplo iku enak apa ora? Mboten. Lek kanggo sing enak ya enak, tapi nanti kalau sudah overdosis dia kecanduan, geget-geget, kejang-kejang, lek gak dikeki ngonoan, gak ngombe pil koplo dia akan kejang-kejang. Banyak anak SMP, SMA yang tertangkap tangan saat ada sidak penggeledahan, ada yang bawa ekstasi, ada yang bawa pil koplo. Rata-rata kalau kan pil koplo. Lek ekstasi mahal, lek sabu-sabu mahal, paling ya pil koplo. Pil koplo juga berbahaya. Penjualnya itu dihukum berat itu. Karena apa? Merusak moral paham? Jadi kamu hindari hal-hal yang berkaitan dengan pil koplo. Terus sekarang adalah gejala-gejala pemakaian narkoba. Ada tiga, yaitu ada fisik, emosi, dan perilaku. Gejalanya itu ada tiga. Gejala pemakaian. Itu ada fisik, terus emosional, dan perilaku. Bagaimana fisik itu, Pak? Bagaimana emosi? Bagaimana perilaku? Kena narkoba, ya apa ciri-ciri? Tahu nggak? Siapa? Sekarang yang saya tanya. Kamu tahu nggak ciri-cirinya orang yang pakai pil koplo? Kalau fisik, ya apa? Badannya kurus, tulis berat badan kurus atau kurus. Ijo wilik krempyeng. Tato nyuwoke. Mata terlihat cekung. Nah, ini harus bisa membedakan. Mata terlihat cekung, koyo wong ngantuk. Koyo ngantuk, tapi enggak. Kalau orang pemakai narkoba itu kelihatan. Mata apa, Pak? Terlihat cekung dan merah. Ya. Mukanya cekung, matanya terlihat cekung, merah, mukanya pucat, bibirnya hitam kehitaman. Ada nggak seperti itu? Ada. Bisa didiagnosa dia adalah pemakai narkoba? Belum. Harus ada tiga kriteria. Tangan penuh dengan bintik-bintik. Pak, lalek kena DB kan ya bintik-bintik. Bukan seperti itu. Seperti bekas gigitan nyamuk, ada tanda bekas luka, sayatan, goresan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Gangguan. Akhirnya orang yang memakai narkoba di samping ini matanya cekung, badannya kurus, ya kan? Terus bibirnya kehitaman, ada bintik-bintik. Apa Pak kok bintik-bintik? Itu bukan digigit nyamuk, tapi bekas suntikan bintik-bintik kecil itu bentasun disuntik dewe. Kayak kena narkoba disuntik dewe. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Karena apa? Tubuhnya sudah dirusak oleh zat adiktif itu tadi. Oleh narkoba, oleh ekstasi,
oleh sapu dan lain sebagainya. Sakit perut atau sembelit itu fisik. Fisik itu adalah biologis. Fisike ditelok teko fisike. Kesehatane. Tapi kalau emosi satu sangat sensitif. Muring-muringan. Emosi tidak bisa mengontrol emosi. Senengane bosan, ngluyur. Pernah nggak seperti itu? Ada anak muda sing emosi anek gelutan, lek ana titik-titik ora tontonan gelutan. Matane merah, berbelut. Bosan ngluyur. Ono to? Nggih, enten mboten? Enten apa mboten? Sampeyan termasuk napa mboten? Insyaallah mboten, muga-muga ora ya didhawuhi nggih. Bila ditegur atau dimarahi menunjukkan sikap membangkang. Jika orang tuanya menasehati, "Le, gak oleh mulai bengi-bengi le. Le, aja gelutan le. Le, aja sifatnya dijaga le." Ngamuk, wong tuane malah diamuk, emosi membangkang. Kalau dinasehati, dia membangkang. Ya, atau tertutup. Terus setelah emosi nafsu makan tidak menentu. Gimana Pak nafsu makan tidak menentu itu? Nafsu makan tidak menentu, kurang mangan. Sedino mangan, rong dino gak mangan. Karena apa? Di badannya ini sudah terinfeksi oleh zat adiktif itu. Lek sampe nek mangani jek akeh sedina ping mau sehat sampean. Ya Zang nggih. Mangane ping pinten jenengan? Satu hari berapa kali? 4. Tak apa-apa, sehat. Tapi lek kena minum-minuman keras ora mungkin awake Reza wedhe. Ya, awake cuwilik krana apa? Gak gelem mangan. Melek bengi, kakek ngluyur melek bengi. Kakek bergadang, ngelamun dan menghayal. Wong lek kakek minumnya, kakek narkoba itu menghayal, lamun ande-ande. Ya kan? Tapi kalau orang si arep mangan itu sehat. Terus dari perilaku, malas dan sering melupakan tanggung jawab. Malas dan melupakan tanggung jawab. Gimana malas melupakan tanggung jawab itu? Contohnya malas dan melupakan tanggung jawab gimana? Sholat. Gak tahu sholat, gak tahu ngaji, gak tahu sekolah, gak tahu kumpul-kumpul. Kalau ada tugas tidak pernah diselesaikan. Ada tugas tidak pernah diselesaikan. Disuruh orang tuanya tidak mau, males. Pokoknya ono di omah, belinan HP, murung, ngelamun, tondo-tondone wong kenek narkoba. Menunjukkan sikap tidak peduli kepada orang tua atau keluarga. Tidak ada rasa peduli terhadap orang lain. Ono wong lain sampe jalan, ono kena narkoba, awake cuci jalan. Ono wong tibut peneng diwasno tok. Diwasno mendono mripate. Gitu? Akhirnya apa? Dia ini kok enggak ada rasa peduli, Terus sering bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal. Sering berteman kepada orang-orang yang tidak dikenal, berteman kepada orang-orang luar, ya. Yang apa? Yang satu yang sama pemakai. Selalu kehabisan ruang.
uripe digawe meneng tok. Uripe digawe dolen tok. Uripe digawe ngelamun tok. Akhirnya apa? Kehabisan waktu. Terus waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar, tidur, di kloset, di gudang yang gelap. Dia menyendiri. Ya, lebih suka perilakunya itu lebih suka menyendiri daripada kita apa? Bersama-sama, daripada kita jagong-jagongan, daripada kita kumpul-kumpul, dia sering menyendiri. Kalau dari salah fisik, gejala-gejala sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada gejala fisik, emosi, perilaku, ini sudah masuk, dia bisa didiagnosa, oh dia ini harus melakukan tes urin. Kalau tes urinnya positif, berarti dia pengguna narkoba. Tapi kalau negatif, nah, harus diperiksa lebih lanjut tidak kemungkinan ditakutkan dia terkena penyakit kronis, bukan pemakai narkoba tetapi dia terkena penyakit kronis. Tapi kalau positif di tes urine, oh dia berarti pemakai narkoba. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, itu dipelajari, nanti kita sambung lagi. Ya. Kita nanti kita sambung lagi soal praktek ya untuk minggu depan tentang voli. Nanti kita praktek tentang voli, tapi melempar. Nanti kita hanya melempar, ya. Kita tidak langsung praktek, ya. Tapi kita prakteknya nanti beberapa teknik-teknik saja. Yang kita praktekkan nanti di PJOK teknik-teknik, ya, bukan praktek. Karena anggotanya kurang, siswa-siswanya kurang. Wes, sudah ya? Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.